Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tebi Amansyah, NIM 10520018. Baiklah, saya akan menjawab soal UAS-PIH. Soal yang dijawab yang pertama, satu, definisi sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum menurut pendapat ahli hukum sering disebut juga sebagai doktrin. Macam-macam sumber hukum dan contoh. Ada beberapa macam sumber hukum yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah aturan norma atau kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak, atau pengertian lainnya dari sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seseorang atau individu, dan juga pendapat masyarakat yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum adalah keyakinan atau perasaan hukum seseorang dan pendapat masyarakat. Sumber hukum formal adalah juga dapat disebut dengan suatu penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan dipatuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal adalah sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Nomor 2, subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Contoh subjek dan objek hukum. Doni adalah orang yang dimana menggunakan motor dan knalpot racing, yang dimana di dalam penggunaan knalpot racingnya dia memacu kendaraannya dengan seenaknya di jalan tempat tinggalnya. Hal tersebut kemudian membuat warga tidak nyaman atas kelakuan Doni yang menggunakan knalpot racingnya, karena yang dilakukan Doni bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. 3. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajiban berhak mendapatkan haknya. Contoh hak: setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Contoh keajaiban: setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Nomor 4, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang akibatnya diatur oleh hukum, di mana dalam peristiwa tersebut harus ada objek atau subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban. Contoh peristiwa hukum: kelahiran, kematian, jual beli, dan menyewa. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Contoh, usia menjadi 21 tahun akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.